Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mungkin saya bikin video bukan video sharing atau apapun ya. Cuman karena tadi kebetulan ada pertanyaan kalau misalkan RPM-nya ngedrop, kira-kira harus ngecek apa gitu ya. Sebenarnya RPM ngedrop itu kan banyak faktor juga sebenarnya ya. Om ya, yang saya tahu, mohon maaf ya kalau misalkan nanti ada yang salah, mohon dikoreksi. Tapi yang jelas itu, kalau namanya mesin yang harus kita, terutama mesin bensin gitu ya, kalau mesin bensin itu yang harus kita cek itu ada 3 sebenarnya. Oh, ada 4, sorry. Yang pertama adalah suplai bahan bakar. Suplai bahan bakarnya normal apa enggak. Terus yang kedua adalah pengapian. Pengapiannya normal apa enggak. Yang ketiga adalah udara. Jalur udaranya normal apa enggak. Oke. Oh ya, tadi saya bilang 4 ya. Saya lupa satu lagi. Jalur gas buang. Nah, ini juga yang sering orang lupa gitu ya. Nah, kalau untuk yang pertama, jalur bahan bakar, apa yang perlu dicek? Jadi kalau untuk jalur bahan bakar, jangan mikir ribet-ribet dulu ya, Om ya. Maksudnya jangan langsung mikir, oh mungkin elektroniknya, ECU-nya, sensornya, jangan itu dulu. Pokoknya lihat dulu. Ini kan ada jalur bahan bakar nih, ini kan. Nah, itu coba dicabut, terus kemudian coba starter mobilnya. Nyemprotnya kencang apa enggak gitu kan. Kalau nyemprotnya kencang, oke. Kalau saran saya sih, bagusnya tetap pakai alat pengukur kayak gini, Om. Oke. Maaf ya, ini udah kayak bengkel berjalan. Mana ya alatnya itu? Saya lupa naruhnya di mana. Ini dia. Nah, kalau saran saya, kalau untuk ngecek tekanan bahan bakar, bagusan pakai gini sekalian. Jadi akurat. Jadi kalau misalkan dia masih di 40-an PSI, ya sekitar 43 sampai 50 gitu kan. Itu insya Allah masih normal. Berarti bagus. Dan nanti coba dites pakai skenario, misalkan mobilnya dihidupin gitu kan. Terus nanti digeber. Nah, pas digeber, kira-kira tekanan bahan bakarnya drop apa enggak? Kalau misalkan tekanan bahan bakarnya drop, coba dicek ke pompa minyaknya, ke rotaknya gitu ya. Kadang-kadang bisa jadi memang kebetulan saringan rotaknya itu udah kotor. Saya pengen bikin tutorial cara bersihin itunya, belum sempet. Insya Allah deh, nanti kalau misalkan sempet saya bikin. Periksa apakah saringan bahan bakarnya yang di dalam tangki. Jadi kalau di sini udah nggak ada saringan lagi, Om. Kalau untuk Etios Sedan nggak ada saringan lagi di sini. Saringannya cuman yang ada di tangki. Nah, coba dibersihin saringannya. Kalau saringan udah dibersihin, rotak dipasang, terus kemudian dia tetap ngedrop juga PSI-nya itu, PSI dari si pompa minyaknya. Saran saya, coba tes ganti rotak. Nggak usah cari ganti yang mahal-mahal, yang original segala macam, nggak usah. Beli rotak yang murah-murah aja, yang mungkin kalau di online shop yang 100 ribuan gitu ya. 100 ribuan beli, coba pasang. Harusnya kalau misalkan yang itu normal, yang udah diganti normal, berarti kan memang rotaknya bermasalah gitu ya. Tapi kalau ternyata belum juga, jangan-jangan masalahnya itu ada di regulator tekanan minyaknya. Dia ada bentuknya segini. Bentuknya kayak segede jempol gini lah pokoknya. Nah, saya belum bikin video tutorialnya, mohon maaf. Nah, kalau misalkan itu skenario kalau memang suplai bahan bakarnya bermasalah. Oke, ternyata setelah Om cek misalkan suplai bahan bakarnya normal nih, PSI-nya normal. Apalagi yang dicek? Coba cek yang kedua, jalur udara. Jalur udara ini diceknya, ini diangkat aja, saringan hawa ini diangkat, bautnya cuman ini 1, 2, 3, 4. Dah, cuman itu doang bautnya. Diangkat, jadi langsung throttle body kan. Nah, throttle body itu kan ada cincinnya tuh, yang buka tutup gitu kan. Saran saya sih pakai asisten ya, pakai teman, karena
Kalau Etios itu dia nggak pakai kabel lagi di sini, apa saya nggak pakai sling lagi, dia udah drive by wire. Jadi dia pakai elektronik gitu ya, gasnya itu pijakannya pakai elektronik. Nah nanti skenarionya coba temen om yang di dalam gitu kan, mesin hidup ya, mesin hidup. Coba temen om yang di dalam secara mendadak tekan ininya, gasnya. Nanti om lihat apakah cincin apa namanya tuh katup buka tutupnya yang di throttle bodinya itu bukanya bisa sempurna apa enggak. Dah, itu untuk jalur bahan udara seperti itu. Terus kemudian terakhir baru pengapian. Pengapian itu kan kalau yang umum pasti kalau enggak kalau enggak coil, kalau enggak busi, kan itu yang umum gitu ya. Nah, skenarionya mungkin om udah paham lah. Tinggal ditukar-tukar aja, dicek pincang apa enggak pas dicabut gitu kan. Kalau pas dicabut pincang berarti itu bagus gitu kan, maksudnya berarti si coil dan si businya berfungsi dengan baik. Asal dicabut pincang berarti itu coil dan businya berfungsi dengan baik. Skenarionya seperti itu gitu kan. Nah udah cabut pasang gitu kan. Kalau misalkan masih drop juga, saran saya kayak video yang terakhir saya upload kemarin itu, coba buka ini, mana tahu posisinya itu knalpotnya yang tersumbat. Itu mana tahu ya. Jadi buka ini, jadi knalpotnya benar-benar jadi gas buangnya itu langsung terbuang dari sini, dari saluran pokoknya dari saluran buang inilah yang langsung dari sini kan. Nah, langsung dibuang. Kalau misalkan RPM-nya normal berarti knalpot om tersumbat kayak punya saya kemarin. Oke, kalau skenario itu, keempat skenario itu posisinya sudah dicoba dan ternyata idle-nya masih belum normal, berarti mungkin memang ada masalah di sensor. Oke, sensor apa yang harus dicek dulu? Pertama cek ini dulu, idle vacuum valve control ini. Skenarionya cabut aja, cabut ini. Kalau ini dicabut, RPM-nya naik, katanya gitu kan, berarti ini normal. Berarti ini bermasalah. Sorry, mohon maaf. Berarti ini bermasalah gitu, tersumbat. Dan itu masih bisa dibersihin sih om. Insya Allah bisa dibersihin itu ditembak pakai carbo cleaner aja kalau ini mah. Nah terus kemudian kalau itu ternyata normal, artinya maksudnya itu pas om udah cabut tapi RPM-nya nggak ngegerung juga gitu kan, berarti kan ada masalah yang lain. Saran saya untuk berikutnya itu coba cek ini sensor crankshaft, apa sih bahasa ininya, pokoknya sensor crankshaft gitulah. Nah ini juga kadang-kadang sering terjadi masalah juga. Ngeceknya gimana? Ini dibuka, ini kan sistemnya pakai solenoid. Nah itu kan dibuka. Terus kemudian nanti om coba cek dicetek-cetek pakai kunci. Kalau misalkan dia masih nempel tuh kunci, karena ini kan pakai magnet ya. Solenoid itu kan sistemnya magnet. Dicetek-cetek pakai kunci normal, harusnya normal. Tapi kalau misalkan pun om mau coba tes ganti pakai punya Avanza lama. Dia mirip sama punya Avanza lama, punya Etios itu. Nah terus kemudian apalagi kalau ternyata itu normal juga gitu kan, udah dicoba diganti punya Avanza lama tapi masih juga idle-nya nggak normal gitu kan. Saran saya coba cek ini lagi om, sensor suhu radiator. Nah, sensor suhu air radiator kadang-kadang itu juga bisa bermasalah. Nah coba itu dulu. Nanti kalau misalkan itu nggak bisa, berarti itu butuh analisa yang lebih mendalam sih om sebenarnya. Dan saran saya nggak ada salahnya om itu punya alat gini juga om. Nah ini OBD scanner, ini sangat-sangat bermanfaat om, beneran nggak bohong. Ini bermanfaat banget. Dari sini kita bisa membaca kalau misalkan ada kode error. Nggak pun ada kode error, tapi kita bisa membaca istilahnya apa ya, angka-angka dari mesin kita. Dan kemudian nanti kita coba cari di forum-forum gitu kan, forum-forum Etios gitu kan, baik di Google maupun di Facebook, dimanapun lah. Nanti kita lihat apakah angka tersebut normal atau enggak. Nah ini sangat bermanfaat om. Ini dia pakai WiFi, koneknya langsung ke HP Android.
Ini saya bukan iklan, sama sekali bukan iklan. Ini saya beli karena saya sering jalan jauh. Jadi kalau Etios saya ini, Etios ini walaupun sedan, tapi kami memperlakukan dia seperti mobil travel. Jadi kami kalau misalkan Om tahu lintas Sumatera Tengah gimana ya gitulah. Itulah jalan yang dilewati sama dia. Mungkin itu dulu Om untuk sharingnya. Tidak bermaksud untuk sok tahu, sama sekali enggak, karena kita sama-sama belajar. Saya pun juga baru di mobil ini saya banyak belajar, karena kebetulan juga alhamdulillah mobil ini nggak banyak sensornya Om ya, maksudnya komponennya relatif sederhana sih alhamdulillah. Dan saya senang sih kalau masalah permesinan mobil ini, senang. Nggak senangnya itu kadang spare partnya itu susah kita cari to the point, bla bla bla, Etios itu susah. Jadi seringkali saya nyari, saya lihat dulu bentuknya, persamaannya apa, cari di online shop gitu kan. Oh sama bentuknya sama ini ya, saya beli gitu. Ya itu sih kurang enaknya, tapi di overall mobil ini menurut saya enak sih. Mudah-mudahan bisa membantu Om. Nanti kami tunggu juga sharing-sharing knowledge-nya juga dari Om-Om yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.